Program Kesehatan Reproduksi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita atau PPSW dimulai sejak tahun 1998 atas bantuan dana dari The Ford Foundation. Secara umum, program kesehatan reproduksi yang dikembangkan oleh PPSW adalah untuk mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kegiatan kelompok dampingan dan pengembangan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan perempuan agar mampu meningkatkan kesadaran anggota kelompok dampingan terhadap hak dan kesehatan reproduksinya serta mampu menerapkan dan mengambil keputusan tentang hak reproduksinya. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mensosialisasikan pentingnya kesehatan reproduksi kepada anggota kelompok maupun masyarakat. Di antaranya adalah penyuluhan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah dampingan dengan materi yang berbeda sesuai kebutuhan kelompok. Tema-tema yang bergantian, yang dari anggota itu misalnya minatnya ke misalnya kanker payudara, oke, berarti dalam bulan itu ke semua unit kita sosialisasikan masalah itu. Yang pertama seksualitas, menstruasi, kehamilan, dan juga ada alat kontrasepsi atau keluarga berencana, juga penyakit-penyakit seperti PMS, ISR, dan juga AIDS. Saya menyarankan ke anggota untuk menyebarkannya ke masyarakat yang tidak ikut ke dalam kegiatan anggota. Kalau misalkan kita sedang kumpul-kumpul di warung atau di air gitu sambil nyuci, kita bisa menyampaikan masalah kesehatan reproduksi itu. Workshop gender dan kesehatan reproduksi untuk laki-laki yang bertujuan untuk mensosialisasikan perspektif gender kepada laki-laki untuk membangun pola relasi yang seimbang, khususnya dalam rumah tangga yang berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi. Kalau tak umpamanya si wanitanya yang ikut Kespro, tapi laki-lakinya tidak tahu motivasi apa dari Kespro itu. Tapi kalau udah tahu jelas, karena kesehatan untuk keluarga. Dialog kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk membuka ruang dialog antara masyarakat dan para pembuat kebijakan dan lembaga pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan kesehatan reproduksi yang dibuat oleh pemerintah dan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang baik dan terjangkau. Dan saya sendiri memakai alat kontrasepsi suntik. Sebetulnya alat kontrasepsi yang baik itu yang mana? Soalnya yang saya alami sendiri, suntik itu saya tidak pernah datang bulan. Kalau kita bilang KB itu tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus, mahal, murah, enggak. Jadi kalau untuk KB itu kita bilangnya cocok, ya. Jadi yang cocok buat kita apa? Merintis puskesmas keliling di Pejaten Pasar Minggu agar masyarakat yang tidak mampu dapat mengakses pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya inisiatif dari kader lokal kesehatan untuk bekerja sama dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan puskesmas kecamatan. Kita tertolong banget, umpamanya kalau pasien TBC yang nggak datang gitu, kita bisa mamanya melalui ibu itu bisa ditolong Bu, masih ada nggak orang, terus baru kita datangin, gitu. Kalau masih diingatnya ambil obatnya, kan harus mengambil obat. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun pusat belajar masyarakat atau Taman Bacaan Kesehatan Reproduksi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi secara partisipatif. Masyarakat dapat mendatangi taman bacaan tersebut dan mengakses informasi yang diperlukan. Melaksanakan pap smear yang dilakukan setiap tahun oleh kelompok. Secara umum, anggota sudah tahu manfaat pap smear. Yang paling saya inginkan gitu, hasil dari pap smear itu saya bisa sehat gitu setelah diperiksa dari hasil tadi.
lihat alatnya ya, tapi kalau udah itu mah ngerasain biasa aja kok. Tadi emang gemeter, ini dengkul gemeteran, nggak bisa ituin sama dokternya katanya. Mereka juga takut ikut pap smear. Ternyata setelah kita jelaskan apa sih pentingnya pap smear bagi mereka sendiri atau bagi keluarganya, kemudian banyak mereka yang mendaftar untuk ikut pap smear. Pap smear itu kita untuk melihat sedini mungkin apabila ya takutnya karena namanya penyakit ya itu untuk melihat apakah ada kanker atau tidak gitu. Jadi itu adalah pencegahan sebetulnya yang sebetulnya sangat penting buat wanita. Penyelenggaraan program promosi kesehatan reproduksi bagi para pekerja di pabrik bekerja sama dengan Global Alliance dan Nike secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja melalui peningkatan status kesehatan reproduksi pekerja dalam rangka meningkatkan kinerja pekerja dan produktivitas perusahaan. Kegiatan ini diselenggarakan di Cakung, Tangerang, Serpong, dan Serang. Waktu saya buang air kecil, keluar cairan kental dan ada bintik-bintik merahnya. Hasil daripada laboratorium kami, suami ibu terkena AIDS dan sudah memasuki tahap lanjut. Mengembangkan dan memproduksi berbagai media sebagai alat bantu untuk menyampaikan kesehatan reproduksi secara partisipatif dan interaktif kepada anggota kelompok dan masyarakat. Pertemuan yang sudah dilakukan di BPSW tentang forum regional yang dihadiri oleh para ibu-ibu kelompok dampingan BPSW dari 5 provinsi itu pertama dilakukan pada tahun 2002 yang dilaksanakan di Jakarta. Di situ kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari workshop yang pertama tentang penyadaran terhadap perempuan khususnya di isu kesehatan reproduksi. Kegiatan kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2006 yaitu berupa seminar sehari tentang menggugat hak kesehatan reproduksi perempuan. Tujuan kegiatan ini adalah menambah informasi yang berkaitan dengan kerangka kebijakan hak kesehatan reproduksi baik di tingkat nasional maupun internasional dan juga mengetahui pelaksanaan program kesehatan reproduksi di Indonesia. Program kesehatan reproduksi telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan dampingan PPSW. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa, cara penanganannya begini, misalnya, nggak langsung kita langsung cemas gitu. Lebih meningkatkan perawatan ke tubuh saya sendiri, terus jaga kesehatan. Itu ada juga ya, katanya diperbanyak minum air putih untuk kelancaran dari ginjal gitu. Pokoknya banyak yang lebih tahu lah dari Kespro. Banyak sekali yang dirasakan dan manfaat bagi saya, terutama keluarga saya. Saya mengetahui betapa pentingnya kesehatan dan betapa pentingnya untuk merawat kesehatan. Para suami, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, tenaga medis, dan para pengambil kebijakan sesuai fungsinya masing-masing telah paham dan mau bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi bagi masyarakat.